Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Juliantri, NIM 2105050049 dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2021. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan kekuasaan negara. Nah, apa sih definisi dari kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. Nah, kemampuan yang seperti apa? Kemampuan seseorang pelaku untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang sehingga sesuai atau persis dengan keinginan perilaku yang memiliki kekuasaan. Nah, contohnya kalau di dalam kelas, ketua kelas berusaha dalam mengatur kelasnya. Dalam konteks sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan, di mana pada bentuk masyarakat yang bagaimanapun gejala itu selalu saja timbul. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini dan perlu kita pahami bersama, sosiologi selalu memandang netral dari gejala sosial yang menjadi objek perhatiannya. Maksud netral di sini yang seperti apa? Netral yang tidak menilai suatu itu baik atau buruk. Nah, yang pastinya gejala itu selalu ada dan selalu timbul di dalam masyarakat. Nah, kita juga harus tahu nih, kekuasaan menurut para ahli itu apa aja sih? Di sini ada dari Max Weber. Dia berpendapat bahwa kekuasaan ialah kemungkinan yang bisa membuat seseorang aktor dalam hubungan sosial bisa berada dalam suatu jabatan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan keinginannya sendiri serta menghilangkan halangannya. Yang kedua ada Walter North. Dia berpendapat kekuasaan ialah kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi serta dana yang ada. Tujuannya untuk meraih suatu tujuan yang berbeda dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada Rogers. Kekuasaan, dia berpendapat, adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk merubah orang atau kelompok dalam cara yang spesifik. Untuk lebih memahami tentang kekuasaan, kita harus tahu dulu jenis-jenisnya apa saja dan ada berapa. Jadi, jenis kekuasaan dalam organisasi itu ada 5, yaitu yang pertama ada kekuasaan balas jasa, yang kedua ada kekuasaan paksaan, ketiga ada kekuasaan rujukan, sah, dan kekuasaan keadilan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis kekuasaan organisasi. Yang pertama itu ada balas jasa. Balas jasa ini kita bisa lihat dari katanya balas jasa atau reward. Tujuannya itu untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Balas jasa ini bisa berupa gaji, upah, atau promosi maupun pujian. Melalui kekuasaan ini, seseorang manajer dapat menunda pemberian gaji atau balas jasa sebagai hukuman jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkannya. Sebaliknya, manajer akan memberikan penghargaan atau imbalan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Contohnya, seorang manajer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian kinerja sehingga dapat menentukan besaran kenaikan gaji terhadap bawahannya. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan paksaan. Definisi dari kekuasaan paksaan ini, kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang yang bersedia melakukan sesuai dengan keinginannya. Contohnya, jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan, akan dikenakan ancaman. Ancaman itu bisa berupa diberi surat peringatan, penurunan gaji, juga bisa pemberhentian kerja atau PHK. Ketiga ada kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini diperoleh atas kekaguman, keteladanan, serta kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, ada seseorang yang memimpin jutaan orang karena kepribadiannya dan karismatiknya. Yang keempat ada kekuasaan sah. Kekuasaan sah ini dia berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang baik itu dalam organisasi maupun dari pemerintah. Contohnya, seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi, ia memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi, dan sebagai bawahannya atau anggotanya juga wajib mengikuti instruksi dan perintah tersebut. Nah, yang terakhir itu ada kekuasaan keahlian.
Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia dapat dipercayai oleh manajernya. Contohnya, jika kita mempunyai keterampilan yang khas, dapat mempunyai keterampilan yang bagus, nah kita akan bisa menghasilkan yang namanya expert power atau kekuasaan keahlian. Nah, itu tadi 5 jenis dari kekuasaan organisasi. Sekarang, apa sih kekuasaan negara? Kekuasaan negara adalah wewenang yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. Nah, kekuasaan negara itu terdapat dari pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, mengenal organ maupun fungsinya. Nah, lembaga dari pemisahan kekuasaan ini ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contoh negaranya itu adalah negara Amerika Serikat. Nah, di Indonesia itu tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada beberapa lembaga kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sekian video saya pada kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.